Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Yuliarni dengan NIM 123001018, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan bank menggunakan 3 jenis analisis yang sudah kita pelajari pada pertemuan 2 sampai pertemuan 7, yaitu analisis tren, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan bank, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Sebelum masuk ke analisis, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Dari laporan keuangan tersebut, kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, memenuhi kewajiban, dan mengelola asetnya. Analisis yang pertama adalah analisis tren. Nah, analisis tren ini digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Jika mengalami peningkatan, maka disebut tren positif. Nah, sedangkan jika mengalami penurunan disebut tren negatif. Nah, contohnya saya ambil dari data laba bersih bank selama 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 terdapat 100 miliar rupiah. Di tahun 2023 terdapat 120 miliar rupiah. Nah, di tahun 2024 terdapat 150 miliar rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa laba bersih mengalami peningkatan setiap tahun. Artinya kinerja bank menunjukkan tren positif karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Nah, kesimpulan dari analisis tren ini membantu perusahaan dan investor untuk melihat perkembangan keuangan perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian yang kedua, analisis rasio likuiditas menggunakan current ratio dan rasio lancar. Nah, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, current ratio dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Misalnya aktiva lancar 500 miliar rupiah, utang lancar 250 miliar rupiah. Nah, jadi current rasionya itu sama dengan 500 miliar rupiah dibagi 250 miliar rupiah sama dengan 2. Nah, hasil current rasio sebesar 2 kali. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aktiva lancar. Nah, semakin tinggi current rasionya, maka semakin baik kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi kesimpulannya, kondisi likuiditas dapat dikatakan cukup baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA. Nah, ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Contohnya laba bersih 80 miliar, kemudian total asetnya 1 triliun rupiah, maka dihitungnya ROA sama dengan 80 per 1000 dikali 100% sama dengan 8%. Nah, hasil ROA nya adalah sebesar 8%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 8% dari total aset yang dimiliki. Nah, kesimpulannya, semakin besar ROA menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi berdasarkan 3 analisis yang telah dilakukan, yang pertama analisis tren menunjukkan perkembangan laba bank mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian yang kedua, current ratio menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, ROA menunjukkan bank mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba secara efisien. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan bank secara umum berada dalam kondisi yang baik. Nah, sekian video analisis laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.